أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Rakaat al-fajri, 2 rakaat qabliyah subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau qabliyah subuhnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi solat subuhnya. Dan bagaimana dengan solat subuhnya? Allah tidak kasih tahu. Law ya'lamuna ma fil atamati was subhi, seandainya mereka tahu pahala solat subuh dan solat isya berjamaah, la atauhuma habwan, mereka akan datang walaupun merangkak mereka datang. Ini baru dari kalangan manusia, belum dari kalangan jin Islam lagi yang kita tak nampak. Malaikat-malaikat ini semuanya ibadah badani. Jadi berapa ibadah badani itu Pak Ustadz? Unlimited edition, tak terhitung. Ibu-ibu yang berzikir subhanallah, 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 jamaah yang berdoa, ibadah badani. Melihat ustadz, ibadah badani. Telinga yang mendengar, ibadah badani. Hati yang berzikir, ibadah badani. Mulut yang menyebut, ibadah badani. Maka kalau ada orang bisa menghitung ibadah badani, tak ada yang bisa dihitung. Rakaat pertama, Ustaz Hasanuddin Senaga menutup dengan ayat Iqra kitabak, surat Al-Isra. Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu, kafa binafsikal yawma alaika hasiba, cukuplah itu sebagai alat penghitung. Ini pena, ini kertas. Ini pena, ini kertas. Dari mulai tadi pena itu mencatat terus sampai akhirnya nanti kita disuruh baca. Iqra kitabak, baca buku catatan amal. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba, cukuplah itu sebagai alat untuk menghitung segala yang sudah kau lakukan dulu. Semua ibadah. Begitu buku catatan dibaca, baru dia berubah menjadi ibadah mali. Kok bisa jadi ibadah mali? Ya. Mana yang paling berat Pak Ustaz? Ibadah badani atau ibadah mali? Tidak bisa main pukul rata, sweeping. Bagi sebagian orang berat ibadah badani. Saya berat mau sholat subuh berjamaah nih Pak Ustaz, tapi kalau untuk nyumbang 1 M ringan. Ini ada. Tapi ada yang sebagian lain, saya kalau sholat subuh berjamaah oke, mau berzikir tablik akbar oke, tapi kalau udah sedekah Pak Ustaz, ketika melihat kotak di depan lewat, nah itu menetes air mata. Melihat Presiden Soekarno melambaikan tangan, dadah. Kalau Patimura oke Pak Ustaz, tapi kalau Soekarno sama Bung Hatta ini Masya Allah berat. Nah, oleh sebab itu maka tergantung masing-masing. Ada yang ringan ngasih harta, berat badan. Ada yang berat badan tapi ringan ngasih duit. Yang paling parah, sholat subuhnya jam 8, sedekah nggak pernah. Nah ini orang luar biasa. Ini yang spesies begini mesti dipunahkan. Jangan sampai dia berbudidaya, berkembang. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, enggak keluar masjid, hatta tatlu' asy-syams, sampai terbit matahari. Terbit matahari sekarang 5.27, pas jam 5.27 terbit matahari. Ini bumi, ini permukaan bumi, ini matahari. 5.27 terbit matahari. Ketika terbit matahari datang setan menghampiri, maka disebut waktu qarnai syaitan, waktu 2 tanduk setan. Ini lambang setan.
metal. Terbit matahari, datang setan menghampiri. Berapa lama setan menghampiri matahari? Sampai qaida ramhin, setinggi tombak. Ramhin, tombak pendek. Setelah diukur menurut ilmu astronomi, naik matahari sampai setinggi tombak 12 menit. Maka waktu solat sunat isyraq jurusnya mudah. 527 tambah 12. Karena kita udah lama berteman, 13 lah. 40. 5.40 sudah boleh solat sunat isyraq. Hanya saja kalau kita langsung 5.40 solat sunat isyraq, nanti softnya kacau. Maju ke depan yang solat tegak segala macam. Nah, ini apalagi setelah ada Sony, Samsung, Panasonic, ini kacau soft kita dibuatnya. Lalu maka kita stop dulu. 6.15 baru kita solat sunat isyraq. Usolli sunnatat isyraq rak'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang pakai usolli, bagi yang tidak, enggak pakai usolli. Alhamdulillah Masjid Darussalam masalah khilafiyah sudah tak ada lagi. Kenapa? Namanya Darussalam. Dar, rumah. Salam, keselamatan. Darussalam, rumah keselamatan. Tak ada lagi khilafiyah. Semuanya sudah tuntas, clear. Yang pakai usolli datang, yang enggak pakai usolli datang, yang enggak datang, yang enggak solat subuh. Maka saya enggak perlu lagi membahas khilafiyah di sini. Di masjid lain masih dibahas lagi di mana letak niat sebenarnya. Menurut mazhab Syafi'i, niat itu di dalam hati. Allahu Akbar. Niatnya sejalan dengan takbir, namanya muqaranah. Allahu Akbar. Saya solat subuh 2 rakaat jadi makmum kan Allah Ta'ala, sejalan dia. Allahu Akbar, namanya muqaranah niat. Makanya mazhab Syafi'i panjang takbirnya karena memasang niat dalam takbir. Allahu Akbar. Kalau Hanafi, Maliki, Hambali pendek saja. Allahu Akbar. Loh, niatnya kapan? Sebelum takbir. Dia tegak, pasang niat. Udah? Allahu Akbar. Allahu Akbarnya kosong karena niatnya sebelum takbir. Loh, saya tadi niatnya kapan ya? Saya enggak ingat. Kalau antum berniat sebelum takbir, Maliki, Hanafi, Hambali. Kalau berniatnya di dalam takbir, Syafi'i. Kalau niatnya setelah takbir, batal sholat. Allahu Akbar. Subuh apa zuhur ya? Subuh aja deh, batal sholat. Niat yang boleh di tengah ibadah puasa sunat boleh. Pulang dari sini sampai ke rumah nanya, Mama, apa sarapan kita pagi ini? Gak ada sarapan. Tadi malam aku lihat di WA-mu mantan kirim. Oke deh, kalau gak ada sarapan, kalau gitu papa puasa aja, sah. Walaupun niatnya di tengah jalan, walaupun nanti pulang jam 9, kalau gitu papa puasa aja, sah. Dengan syarat habis sholat subuh tadi tidak ada masuk apa-apa. Jangan lontong sayur udah masuk 2 piring. Mana minum kita? Nggak ada. Kalau gitu papa puasa, bisa, batal deh. Nah ini tentang masalah niat. Nah, ini tuntas sudah. Masjid Darussalam tak ada lagi. Ibadah mali ini yang penting. Yang paling tinggi zakat, paling atas zakat. Bagi bapak yang punya duit 100 juta, zakatnya 2,5%, 2,5 juta. Oh, Ustaz kok cerita 100 juta? Di sini orang 1 M aja dikit. Ya saya cerita 100 dulu yang paling kecil.
Siapa yang punya duit 100 juta, keluarkan zakat 2,5%, maka 2,5 juta. Insya Allah semuanya punya duit 100 juta. Amin. Dari bunyi aminnya entah takut entah apa, Allah. Wah, itu 1 M tuh. Kalau gitu bunyinya 1 M. Yang punya 1 M zakatnya 25 juta. Oke, masalah uang kita nggak bisa ngelihat dari wajah orang. Kadang ada jelek, hitam, pesek, duitnya banyak. Ganteng, putih, dompet 2.000 perak. Kita husnuzon aja. Duitnya banyak, 100 juta. Lalu yang 100 juta ini dipegang, simpan, nggak pernah dikeluarin zakat. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit, pijat refleksi, makin sakit, ditusuk pakai jarum, akupunktur, makin sakit, jarum nggak mempan, pakai paku payung, makin sakit. Akhirnya dibawa ke dokter Singapura. Datang dokter Singapura bawa martil kecil, dipukul tuh lutut. Ayah lapuk lah, lama pakai. Lapuk lutut, lama dipakai. Jadi gimana nih dokter? Tenang, kita sudah import lutut dari Cina, made in China. Sebelah kiri 40 juta, sebelah kanan 40, ongkos pasang 20, pas 100. Itu namanya duit hantu dimakan setan. Dia hanya pernah numpang di rekening kita, tapi tidak pernah menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai. Maka keluarkan zakat. Saya bukan nakut-nakuti Bapak Ibu, tapi siapa yang takut, keluarkanlah duit. Selesai ini datang ke pengurus, Pak pengurus, ini 2,5 juta tabungan saya, 2,5 juta tabungan istri saya, 2,5 juta tabungan anak saya, 2,5 juta zakatnya semua untuk pembangunan program wakaf pembebasan lahan di belakang masjid. Loh, zakat kan sudah ada alokasinya. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Kalau saya kasih 2,5 juta, ini masuknya kemana ini? Masuknya ke fakir miskin, karena akan didirikan rumah sakit poliklinik gratis untuk fakir miskin. Poliklinik, akan ada klinik gigi. Poli artinya banyak, klinik, klinik. Ada klinik gigi, ada klinik tulang, ada klinik bersalin, ada poliklinik. Politeknik, teknik sipil, teknik industri, teknik mesin, teknik minyak. Poligami. Bapak senyum, ibu cemberut. Poli artinya banyak. Jadi akan ada poli. Bayangkan perempuan hamil, suami miskin, susah, mau dibawa kemana ya? Berapa banyak perempuan melahirkan di rumah, mati. Akhirnya datanglah seorang perempuan dari Hawaii, jalan-jalan ke Bali, mau berjemur. Orang bule itu kan kulitnya nggak berwarna sama sekali, tidak ada warnanya. Maka dia mau berjemur di pantai Kuta supaya kena ultraviolet, akhirnya berwarna. Orang kita sudah berwarna, berjemur lagi, ya kelebihan warna. Ini si bule mau berjemur di Bali, tahu-tahu dia lihat perempuan hamil ngantri, panjang antrian perempuan hamil. Loh, dia tanya, ini kura-kura terbalik ngapain di sini? Ini ngantri untuk apa? Untuk anak bersalin.
Dia lihat, akhirnya dia nggak jadi liburan, dia pulang ke Hawaii, dia jual rumah mewahnya di Hawaii untuk mendirikan klinik bersalin free, gratis untuk warga di Bali. Itulah perempuan yang dapat Nobel perdamaian dunia 2 tahun yang lalu. Bayangkan, tapi dia non muslim, dia tidak muslim. Dia bangun itu bukan untuk masuk ke sorga, dia nggak percaya sorga. Apa itu sorga? Bullshit sorga. Semua itu kan gaib. Malaikat maut gaib, kiraman katibin gaib, sorga neraka gaib, Allah gaib. Dia tidak percaya. Orang-orang barat itu filsafatnya materialism. Materi bisa dilihat mata, bisa didengar telinga, bisa disentuh tangan, bisa ditangkap dengan panca indera. Mereka hanya percaya kepada yang nyata. Mereka buat rumah bersalin gratis hanya untuk humanism, kemanusiaan. Kasihan nengok manusia. Ini yang percaya sama Allah, percaya sama sorga, percaya sama neraka, ingin masuk sorga, tapi sedekah 2.000 perak. Bayangkan. Ini yang mau masuk neraka, jual rumah mewah untuk bangun klinik gratis. Dapat Nobel perdamaian dari PBB. Ini yang mau masuk surga, nyumbang 2.000 perak. WC aja sekarang 2.000. Buang air kecil 1.000, air besar 2.000. Itu yang kota, ibu kota kabupaten. Kalau di Cibubur 5.000. Buang air besar 5.000, air kecil 2.000. Pas keluar dari WC bayar 5.000. Penjaganya marah. 7 pak. Loh, saya kok air besar, air kecil ada juga tadi kan? Kok tahu kau, kata dia. Oleh sebab itu, ini penting. Jangan sampai berdoa melilih air mata. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan aku ke dalam surgamu ya Allah bersama para sahabat. Kata sahabat, maksud Allah. Aneh masuk surga. Kata Abu Dihdah, Abu Dihdah masuk surga nyumbang 600 batang pohon korma. 600 batang pohon sawit. Itu kalau di Sumatera 1 kapling 2 hektar 300, 4 hektar 2 kapling 1 M. 1 kilo sawit 1.500 mas. 600 batang 1 M. Dia mau masuk surga 1 M. Kalau 1 kilo korma ajwa, tahu sendiri berapa 1 kilo korma ajwa. Korma ajwa 1 kilo 80 real kali 2 3.500, 300.000 lebih kurang. Bayangkan sawit 1.500 1 M, korma ajwa 100.000. Berapa M itu? Pokoknya banyak lah. Hitung aja sendiri. Abu Dihdah mau masuk surga, paling tidak dia sudah nyumbang 100 M untuk masuk ke dalam surga Allah. Abu Talha turun ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan dapat birra, kebaikan, sebelum kamu berikan yang paling kamu sayangi. Datang Abu Talha, ya Rasulullah, ya, harta yang paling aku sayangi biraha, kebun yang ada di depan Masjid Nabawi, ambil semuanya. Datang Utsman bin Affan membebaskan sumur Bi'ru Raumah. Ini sumur yang punya orang Yahudi. Zaman dulu siapa yang punya sumur, dia yang paling kaya. Kenapa? Karena air lebih mahal daripada minyak sampai sekarang. Minyak 1 liter di Saudi Arabia 60 halalah. Halalah 60 sen. Air 1 rial. Air 1 rial. Minyak 60 halalah, 60 sen. Tapi mahal air daripada minyak. Negeri ini luar biasa. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam, digali tanah mau cari air yang keluar minyak. Kita nyari minyak yang keluar lumpur sampai sekarang nggak kering-kering.
Nggak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Ini luar biasa. Gara-gara apa? Keutamaan bersedekah. Tapi yang paling tinggi dulu zakat. Ini keluarin zakat. Kita kalau mau bayar zakat, Basnas, kota, kabupaten, provinsi. Tapi orang kita krisis kepercayaan. Orang semuanya banyak. Orang kaya mau berzakat banyak, cuman dia nggak percaya. Aku nggak percaya lagi sama ustadz. Nah, ustadz aja dia nggak percaya. Aku nggak percaya lagi sama amil zakat. Oleh sebab itu kita buat komunitas kecil, keluarkan zakat. Tapi jangan gara-gara untuk pembebasan tanah lalu fakir miskin nggak dapat zakat. Bulan depan dia nanya, zakat untuk saya mana Pak? Sudah kuserahkan semua ke tanah. Untuk saya mana? Sudah habis jatah ente, kuserahkan ke tanah untuk bangun poliklinik di belakang masjid Darussalam. Siapa yang ngasih fatwa begitu? Ustadz Somad. Matilah Somad itu. 40 orang doa saya mati. Memang saya nggak mati, setengah mati. Oleh sebab itu, maka tetap untuk fakir miskin kasih alokasi dana. Ini untuk kamu. Ini untuk kamu. Tapi untuk tanah ini bisa untuk zakat, masuknya nanti ke asnaf fakir miskin.